Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Syalsabila dari kelas Sistem Informasi Reguler 3A dengan NIM 0903 1382 328125. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi dari bab 1 sampai dengan bab 8, ilmu komunikasi. Materi yang pertama atau bab yang pertama adalah pelatihan komunikasi. Apa sih pelatihan komunikasi itu sendiri? Jadi, pelatihan komunikasi itu sendiri adalah proses pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan komunikasi individu, baik secara lisan maupun tertulis, di mana program ini biasanya itu mencakup teknik-teknik untuk menyampaikan pesan dengan jelas, mendengarkan secara aktif, membangun hubungan yang interpersonal yang efektif. Pelatihan ini penting untuk berbagai konteks, termasuk dalam dunia kerja, pendidikan, dan interaksi sosial. Apa sih tujuan dari pelatihan komunikasi itu sendiri? Yang pertama, itu meningkatkan kemampuan peserta dalam berkomunikasi secara efektif. Yang kedua, mengembangkan keterampilan, mendengarkan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga, menciptakan iklim komunikasi yang positif di dalam organisasi ataupun kelompok. Adapun metodenya, yang pertama itu penggunaan teknik experiential learning untuk meningkatkan pemahaman teknisnya. Dan yang praktis. Yang kedua itu simulasi dan role play untuk mengasah keterampilan dalam situasi nyata. Dan yang ketiga itu komunikasi atau diskusi kelompok untuk berbagi pengalaman dan strategi komunikasi. Selanjutnya adalah chapter yang kedua atau bab kedua tentang dari pemerintahan hingga komunikasi. Jadi, komunikasi ini adalah elemen penting dalam pemerintahan yang efektif. Melalui komunikasi yang baik, pemerintah itu dapat membangun hubungan yang kuat dengan masyarakatnya, meningkatkan partisipasi publik, dan memastikan bahwa kebijakan dan program dari pemerintah itu dapat diimplementasikan dan dapat dipahami dan diterima oleh warga. Dengan demikian, dari pemerintah hingga komunikasi, keduanya itu saling terkait dan berkontribusi pada tata kelola yang baik dan partisipasi masyarakat yang aktif. Chapter ketiga, yang dimana ini tentang materi komunikasi tertulis. Apa sih komunikasi tertulis itu sendiri? Nah, komunikasi tertulis itu sendiri merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan sebagai media untuk menyampaikan pesan, informasi, ataupun ide. Komunikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara atau saluran, seperti surat, email, laporan, artikel, buku, dan pesan teks. Adapun ciri-ciri dari komunikasi tertulis ini, yang pertama itu formalitasnya. Bagaimana sih komunikasi tertulis itu sering kali lebih formal dibandingkan dengan komunikasi lisan. Yang kedua itu ketepatannya. Dalam komunikasi tertulis, penulis memiliki kesempatan untuk memikirkan dan menyusun kata-kata yang lebih tepat. Yang ketiga itu dokumentasi. Nah, hal ini yang paling penting karena komunikasi tertulis itu menciptakan catatan permanen yang dirujuk di masa mendatang. Selanjutnya adalah chapter keempat yang membahas tentang kekuatan bertanya untuk komunikasi yang efektif. Jadi, kekuatan bertanya dalam komunikasi itu merujuk pada kemampuan untuk menggunakan pertanyaan sebagai alat untuk memperdalam pemahaman, membangun hubungan, dan memfasilitasi dialog yang konstruktif. Bertanya bukan berarti sekedar cara untuk mendapatkan informasi, tetapi juga merupakan teknik yang efektif untuk meningkatkan interaksi dan komunikasi. Kekuatan bertanya ini dalam komunikasi sangat penting untuk menciptakan interaksi yang lebih dan bermakna serta produktif. Dengan menggunakan pertanyaan yang efektif, kita dapat meningkatkan pemahaman, membangun hubungan yang lebih baik, dan mendorong dialog yang konstruktif. Oleh karena itu, mengembangkan keterampilan bertanya adalah investasi yang berharga dalam kemampuan komunikasi kita. Selamat pagi, apakah benar ini dengan layanan PLN? Selamat pagi. Iya benar, dengan layanan PLN. Terima kasih telah menghubungi kami. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin melaporkan adanya pemadaman listrik di lingkungan saya. Sudah lebih dari 1 jam listrik kami padam. Tetapi kami belum menerima informasi apapun. Apakah kami bisa mengecek apa yang terjadi? Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tahu nama lengkap dan alamat lokasi Ibu untuk pengecekan lebih lanjut? Baik, nama saya Kica. Saya tinggal di Jalan Merpati nomor 10 dengan Kelurahan Demang, Kecamatan Sukamaju.
Iya, bentar ya Bu. Saya catat dulu. Oh, ya. Ya, terima kasih ya Bu Kica. Kami akan segera melakukan pengecekan di sistem. Mohon tunggu sebentar. Pertama adalah komunikasi face to face atau komunikasi tatap muka. Nah, di mana komunikasi ini adalah bentuk interaksi antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung dan terjadi secara fisik di suatu tempat atau di suatu lokasi tertentu. Nah, dalam komunikasi ini pesan yang disampaikan itu secara verbal melalui kata-kata dan nonverbal melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, dan kontak mata. Putri, kamu tau gak kita kerja kelompok hari apa manajemen proses bisnis? Dan di mana? Kayaknya aku kurang tahu deh Lail, tapi setahu aku itu jam 1. Jam 1? Nggak tahu. Salah, kita etika sistem informasi kemarin disuruh apa ya? Oh, jadi etika sistem informasi kemarin kita disuruh bikin laporan sama PPT. Nah, di dalam PPT-nya itu ada terkait materi pelatihan dengan dosen, Laila. Oh, baik, Sarah, makasih ya. Selanjutnya adalah bab ke-7 atau chapter ke-7 yang membahas tentang menampilkan dan presentasi. Nah, presentasi itu seringkali sudah banyak dilakukan oleh kita, seperti di kelas, di tempat kerja, ataupun di organisasi. Nah, presentasi itu adalah bentuk komunikasi antara pembicara ataupun audiens. Dan apa saja sih hal-hal yang perlu disiapkan dalam presentasi? Yang pertama, itu adalah kesiapan dari kita. Bagaimana cara kita akan mempresentasikan hasil dari apa yang telah kita kerjakan. Yang kedua itu materi apa yang akan kita presentasikan. Yang ketiga itu melihat audiensnya, bagaimana cara kita menilai, menganalisis. Selanjutnya adalah 4 pilar penting dalam presentasi. Yang pertama itu memahami tujuan. Apa sih tujuan dari kita presentasi ini? Yang kedua itu menganalisis audiens. Nah, kita harus melihat dulu presentasi kita itu untuk kriteria, apakah untuk mahasiswa, siswa, ataupun masyarakat umum. Yang ketiga itu persiapan kita, bagaimana presentasi kita, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan presentasi kita, mulai dari diri kita, materi yang akan disampaikan. Dan yang keempat itu presentasi pengiriman. Nah, bagaimana sih cara kita bakal menyampaikan materi yang telah kita buat untuk dipaparkan ke audiens. Selanjutnya, chapter yang ke-8, yaitu proposal, laporan, dan kasus bisnis. Yang pertama, itu adalah proposal. Nah, proposal di sini merupakan dokumen yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan atas suatu ide, rencana, ataupun proyek. Nah, proposal ini biasanya berisi latar belakang, masalah, tujuan, metode, anggaran, dan jadwal pelaksanaannya. Yang kedua, itu laporan. Nah, laporan di sini adalah dokumen yang menjanjikan informasi mengenai hasil suatu kegiatan, penelitian, ataupun proyek. Laporan ini biasanya berisi pendahuluan, tujuan pustaka, metodologi, hasil, pembahasan, serta kesimpulannya. Yang terakhir adalah kasus bisnis. Kasus bisnis ini bagaimana cara kita untuk menganalisis yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan suatu proyek atau investasi. Kasus bisnis biasanya mencakup dari deskripsi proyek itu, analisis dari masalah tersebut, asumsi, serta pernyataan masalah apa yang akan kita hadapi, serta solusi apa yang akan kita berikan. Selain itu menganalisis manfaat biaya dan kesimpulan dari hasil kasus bisnis tersebut. Tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.